Langit 1945 di luar balai terasa jauh lebih dingin daripada tatapan yang menghangatkan kulitku. Gerakan kesekian yang aku jual malam ini berulang membosankan. Tataku mencari hingga terkunci pada satu pasang. Dia duduk di meja utama, di bawah lampu gantung yang keemasan. Hadiah utama malam ini, lelaki yang mereka janjikan kursi pertama di negeri yang penuh sesak ini. Swekar, lantunan gamelan mati digantikan tepuk tangan yang memuakkan. Aku membungkuk, membenturkan dahi ke lutut, penghormatan yang diajarkan Tuan Dirk. Ketika tubuhku menekuk, selalu membawaku kembali ke lantai marmer yang dingin. Ke hari ketika Tuan Dirk memisahkan kami. Jangan ambil matahari, jangan matahariku, teriak ibu saat tangan besar Dirk menalik tubuh kecilku. Suaranya hilang di balik pintu yang dibanting. Aku hidup dalam sesak yang ia ciptakan. Tugas ini menjadi mata-mata menusuk pahlawan kami sendiri, pengkhianatan. Bukan aku yang memilihnya, namun darah di tanganku akan tetap menetes. Ku menyeberangi panggung menuju sekelompok pemain gamelan, wajah mereka tegang dan basah oleh keringat. Aku berbisik menanyakan pandangan mereka tentang situasi, tentang target. Belum sempat salah satu dari mereka menjawab, suara sepatu Van Topel yang berat, mantap, dan disengaja merayap mendekat. Seketika, semua pemain gamelan menunduk kepala mereka. Pandangan mereka jatuh ke lantai, seolah-olah berhadapan dengan cahaya yang terlarang. Selamat sore, Nona Matahari. Suara itu penuh wibawa seperti guntur yang jatuh namun pasti. Aku memutar badan perlahan, matanya pandangan sang hadiah utama menangkapku. Selamat sore, Bung. Penampilan yang sangat memukau, ada api setiap gerakanmu. Nona, siapa yang menciptakan api indah itu? Bukan siapa-siapa, Bung. Ibu saya dulu seorang penari kampung. Sayang sekali, beliau sudah lama pergi meninggalkan saya sendiri. Apakah Nona tidak lelah menari untuk mereka? Saya hanya menari, Bung. Saya menari untuk hidup, untuk membayar utang. Utang apa? Utang pada keindahan atau utang pada kekuasaan yang kebetulan menguasai keindahan itu? Aku tahu kau bukan hanya penari, Nona Saripati. Jantungku tersentak. Bagaimana ia tahu? Bagaimana ia tahu isi hatiku? Apa yang Anda inginkan, Bung? Swekarno tidak menjawab, ia hanya tersenyum tipis. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar. Bung, kita harus pergi sekarang. Mereka sudah tahu. Itu adalah Wikana. Ia tidak peduli pada petinggi Belanda yang memucat di belakang Swekarno. Swekarno, tanpa panik sedikit pun, meraih lenganku dengan genggaman yang kuat. Aku menginginkan sesuatu yang Dri tidak bisa sentuh. Kebebasanmu, Nona Saripati. Itu adalah kalimat terakhir Swekarno sebelum aku didorong ke dalam mobil yang menunggu. Aku tidak tahu kemana aku dibawa. Yang ku tahu, ini bukan bagian dari rencana Dirk. 16 Agustus 1945. Kami tiba di sebuah kota kecil yang tenang. Ini adalah Rengas Dengklok. Di sana, di tengah tekanan para pemuda yang mendesak kemerdekaan, aku duduk di samping seorang Bung Karno yang terlihat lelah namun berwibawa. Aku, sang senjata bangsa barat, kini menjadi tawanan atau mungkin pelindung tak terduga bagi hadiah utama negeri ini. Matahari Sarasvati kini bukan lagi menari di balai, ia menari di tengah baku hantam sejarah. Aku menatap Swekarno, ia merasakan tatapanku dan mengangkat pandangan. Bagaimana perasaanmu, Nona Saripati? Menjadi poin dan permainan yang seharusnya tidak kau ikuti. Saya hanyalah pelaksana tugas, Bung. Maka laksanakanlah tugasmu yang baru. Tugasmu sekarang adalah memastikan aku tetap hidup dan mencapai Jakarta besok pagi. Drik mungkin terputus, tapi mata-mata Belanda yang lain tidak. Anda menjadikan saya pelindung Anda? Tidak, aku tidak akan menjadikanmu perisai di garis paling depan. Jika ada yang datang, matahari, kau harus memilih siapa yang akan kau lindungi, Drik atau api yang kau bawa dalam dirimu. Malam itu, di Rengas Dengklok, aku tidak bisa tidur. Sepanjang malam, aku duduk di dekat jendela, mengawasi. Tiba-tiba, suara dingin menusuk dari belakangku. Itu Tuan Dirk, menekan pistol di punggungku. Kau berkhianat, Matahari. Perintah terakhir. Hentikan mereka, sekarang. Aku tidak bisa, bisikku. Memutuskan 15 tahun kontrol sebelum Dirk sempat bereaksi, suara mesin tik berhenti. Sayuti Melik telah menyelesaikan naskah proklamasi, Dirk menghilang. Misinya gagal.
Pagi itu, 17 Agustus 1945, pukul 10, Soekarno dan Hatta membacakan, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Setelah upacara selesai, Soekarno menghampiriku di bawah pohon. Kau tidak lari. Katanya tenang. Saya sudah memilih, Bung. Malam ini di Rengas Dengklok, saya memilih untuk menjaga api itu tetap menyala. Jawabku meletakkan cincin Dirk di tanah. Saya bukan lagi senjatanya. Nama saya Matahari Sarasvati. Drik akan mencarimu, Nona Saripati. Kau telah mencoreng namanya. Lalu, apa tugas saya sekarang? Bukan sebagai pengawal, bukan sebagai penari, tapi sebagai seseorang yang tahu betul harga diri dan kebebasan. Indonesia membutuhkan matahari untuk menghadapi fajar yang baru ini. Ia mengulurkan tangannya, isyarat persahabatan dan kemitraan. Aku menyambutnya. Di tengah gemuruh proklamasi yang baru lahir, Matahari Sarasvati menemukan tempatnya sebagai bagian dari perjuangan sebuah bangsa yang baru merdeka.